Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau dikenal juga dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Dan perlu bagi kita untuk pelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhususkan tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam peperangan-peperangan tersebut banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Oleh karenanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin pernah berkata, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami tentang sejarah-sejarah Nabi, tentang peperangan-peperangan Nabi sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Artinya apa? Ali bin Husain ya, dari golongan tabi'in. Dia menyampaikan kami dahulu itu para salaf, jadi mengajarkan kami, ya para sahabat mengajarkan kami tentang peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Kita tahu kalau seorang mengajarkan surat dalam Al-Qur'an tentu diulang-ulang, diperhatikan dengan baik. Demikian juga tatkala mereka diajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hal itu dilakukan kecuali karena di balik sejarah tentang peperangan-peperangan Nabi ya ada faedah-faedah yang bisa diambil. Baik, kita berbicara tentang Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab yang rajih terjadi pada tahun 5 Hijriah. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kita tahu pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Adapun dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena dalam peperangan tersebut Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggali parit agar musuh tidak bisa masuk di kota Madinah. Dan metode menggali parit dalam peperangan ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab, sehingga ya perang ini dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq artinya parit. Kemudian juga dikenal dengan Ghazwatul Ahzab karena baru kali ini terjadi peperangan di mana seluruh kelompok-kelompok musyrikin bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Baik dari suku Quraisy, kemudian suku kabilah Ghatafan, kabilah Bani Salim, Asja', Fazarah, kemudian gabung lagi dengan Yahudi, Bani Quraidah. Maka mereka semua bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Dan jumlah mereka sekitar 10.000 untuk menyerang kota Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin di kota Madinah paling maksimal 3.000 orang. Paling maksimal 3.000 orang. Ya. Sehingga dikenal dengan Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab jamak dari hizb, dan hizb artinya kelompok. Dan dalam peperangan tersebut seluruh kelompok bersatu padu menyerang kota Madinah. Dan ini baru pertama terjadi dalam sejarah Nabi SAW, seluruh kaum musyrikin bersatu padu menyerang kota Madinah. Adapun sebab terjadinya peperangan ini ya, adalah akibat provokasi yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir pimpinan mereka adalah Huyai ibnu Akhtab, dan kita tahu Huyai ibnu Akhtab adalah ayah dari Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha ya. Tatkala terjadi pengusiran
Bani Nadir sehingga turun surat Al-Hasyr, dikeluarkan dari kota Madinah, maka mereka pun pergi ke Khaybar, mengungsi di Khaybar, dan mereka balas dendam kepada Nabi SAW. Maka mereka pergi dari Khaybar untuk memprovokasi kabilah-kabilah musyrikin, baik suku Quraisy maupun kabilah Ghatafan, Bani Salim, Asja' dan Fazarah, untuk bersatu padu menyerang kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah ada 3 sebagaimana perkara yang ma'ruf, yaitu kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sebagaimana pernah saya jelaskan ya, Nabi SAW waktu datang kota Madinah, Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, yaitu perjanjian perdamaian. Di antara isi perjanjian tersebut bahwasanya Yahudi yang tinggal di kota Madinah bersama dengan penduduk kota Madinah dari kaum muslimin untuk bersatu padu, saling saling bantu membantu, infak kalau ada penyerangan dari luar. Kalau ada penyerangan dari luar menyerang kota Madinah, maka sebagai penduduk kota Madinah, sebagai penduduk negeri Madinah, baik kaum muslimin maupun orang-orang Yahudi harus bekerja sama untuk melawan musuh tersebut. Ini perjanjiannya. Namun kita tahu bahwasanya mereka adalah kaum Ghadar, mereka adalah kaum yang suka berkhianat. Maka pengkhianatan dimulai dengan Bani Qainuqa ya. Mereka berkhianat, akhirnya diusir dari kota Madinah, pergi ke daerah negeri Syam. Kemudian pengkhianatan kedua dilakukan oleh Bani Nadir. Mereka berkhianat, berencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh bawa sebagian harta mereka, yang sisanya ditinggal. Mereka pergi ke Khaybar. Tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah nanti berkhianat tatkala dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq mereka berkhianat. Jadi di Madinah tinggal satu kabilah, yaitu kabilah Bani Quraidah, karena Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah diusir. Nah, Bani Nadir waktu diusir, mereka mengungsi ke Khaybar. Khaybar itu kira-kira 200 km sebelah utara kota Madinah. Saya pernah ke sana ya. Saya pernah ke sana, mampir juga, kemudian mampir ke benteng Yahudi, masih ada di sana ya. Saya sempat bertanya kepada sebagian orang Saudi juga, apa masih ada orang Yahudi yang tinggal di sini? Kata mereka masih ada keturunan orang Yahudi yang sudah masuk Islam, dan famnya atau nasabnya kami tahu ya. Mereka adalah keturunan apa? Yahudi. Tapi mereka sudah pada masuk Islam ya. Sehingga jarak Khaybar ke kota Madinah sekitar 200 kilo, kurang lebih 200 km. Nah, mereka tinggal di situ ya, dan berkebun di situ. Dan orang Yahudi zaman tersebut adalah para pekebun dan memiliki hasil yang luar biasa di Khaybar. Akhirnya orang Yahudi Bani Nadir dendam, terutama Huyai bin Akhtab, ya, bapaknya Sofia, sangat dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bersama pasukannya, bersama teman-temannya berangkat untuk memprovokasi kabilah Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab-Arab Badui, Ghatafan, Bani Salim, Asja' dan Fazarah, untuk menyerang kota Madinah bareng-bareng. Maka pertama yang mereka lakukan, mereka berangkat menuju kota Mekah. Mereka itu yang berangkat diantaranya Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Mishkam, kemudian Salam bin Abil Huqaiq, kemudian Kinana ibn Rabi'. Sudah hafal nama-namanya? Enggak usah dihafal, mereka Yahudi-Yahudi brengsek, enggak usah. Akhirnya mereka berangkat menuju kota Mekah. Ada yang mengatakan sekitar 20 orang atau kurang lebih, berangkatlah mereka menuju ke kota Mekah. Sampai di sana mereka bertemu dengan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Lalu mereka provokasi, karena Quraisy juga jengkel sama kaum muslimin. Sudah perang dalam perang Badar, perang Khandaq, ya, kemudian perang Badar As-Sughra tidak jadi, ya. Akhirnya sekarang saatnya mereka menyerang, ya. Karena pertama perang Badar, kaum Quraisy kalah. Kemudian perang kedua perang Uhud. Kaum Quraisy menang secara total, secara global menang. Kemudian Abu Sufyan waktu jadi pemimpin orang kafir Quraisy, sebelum pergi meninggalkan gunung Uhud, dia mengatakan, "Muhammad, kita akan perang lagi tahun depan di Badar." Di Badar. Kata dia, "Yaumun bi yaumin wal harbu sijal." Hari diganti dengan hari. Demikianlah peperangan silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Sekarang kami yang menang. Kita bertemu lagi tahun depan di Badar, yang disebut dengan perang Ghazwah Badr As-Sughra, ya. Tetapi tidak terjadi peperangan tersebut karena Abu Sufyan mundur. Akhirnya tiba saatnya perang Khandaq. Jadi mereka memang sudah jengkel juga sama kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena keberadaan kaum muslimin di kota Madinah ini menghalangi perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, pemasukan mereka apa? Mereka bukan petani, mereka bukan pekebun, mereka pedagang.
Dan perdagangan mereka kemana? Ke Yaman sama ke negeri Syam. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Perdagangan orang Quraisy di masa musim panas dan musim dingin, maksudnya ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Nah, kalau mau ke negeri Syam, mereka harus lewat kota Madinah. Karena Mekah, ya, sebelah utara Mekah, kota Madinah, baru kemudian ke negeri Syam. Nah, dengan keberadaan negara Islam di kota Madinah, ini menghalangi jalur perdagangan mereka, sehingga mereka harus membumi hanguskan kota Madinah, cepat atau lambat. Nah, sekarang kebetulan datang suku Bani Nadir dipimpin oleh Huyai bin Akhtab untuk memprovokasi mereka, ya. Bahwasanya silakan kalian berperang, kita akan umumkan juga kepada suku-suku yang lain, orang-orang musyrikin yang lain untuk menyerang bersama. Kemudian waktu mereka berkumpul, orang-orang Quraisy bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya. Mereka bertanya, "Ya ma'syara Yahud, wahai orang Yahudi, innakum ahlul kitabil awal, kalian ahlul kitab, kitab yang pertama, Taurat. Wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad." Dan kalian telah tahu kami telah berselisih antara kami dengan Muhammad. Quraisy kami telah berselisih, ada kelompok kami, ada kelompok Muhammad. Afadinuna khairun am dinuhu? Pertanyaan kami kepada kalian wahai orang Yahudi, mana yang lebih baik? Agama kami atau agama Muhammad? Agama kami atau agama Muhammad? Orang Yahudi tahu agama Muhammad lebih baik daripada agama musyrikin. Dan orang-orang Yahudi tahu kesyirikan dan mereka tidak menyembah berhala. Sampai sekarang mereka tidak menyembah berhala, ya. Kemudian mereka juga sering berperang bersama suku Aus dan Khazraj. Waktu suku Aus dan Khazraj masih menjadi penyembah berhala, sebelum jadi kaum Ansar, mereka sering berperang antara Yahudi dengan suku Aus dan suku Khazraj sebelum mereka masuk Islam menjadi kaum Ansar. Mereka tidak suka di agama kesyirikan, mereka tidak suka. Sekarang karena mereka ingin memprovokasi kaum musyrikin Quraisy seakan-akan nguji, nanya dulu. Wahai Yahudi, yang paling bagus agama kami atau agamanya Muhammad? Dan mereka tahu agama Muhammad lebih baik daripada agamanya orang-orang kafir Quraisy. Tetapi karena demi untuk menarik hati mereka, maka mereka melakukan mudahanah. Itu disebut dengan mudahanah, membenarkan yang batil, Beda dengan mudarat. Kalau mudarat tidak membenarkan yang batil, hanya beramah tamah, bermanis muka, tapi tidak ada konsekuensi membenarkan yang batil. Mudarat dianjurkan, adapun mudahana haram, tidak boleh. Maka mereka berkata, bal dinukum khairun min dinihi. Agama kalian orang-orang Quraisy lebih baik daripada agamanya Muhammad. Wa antum aula bil haqqi minhu. Kalian lebih utama untuk di atas kebenaran daripada Muhammad. Maka Allah turunkan firman-Nya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, itu orang Yahudi. Mereka beriman kepada jibt, kepada sihir, kepada wat taghut, dan mereka beriman kepada taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kalian lebih mendapat hidayah daripada Muhammad dan pengikutnya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Kata Allah, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Dan barang siapa dilaknat oleh Allah, kalian tidak akan mendapati penolong baginya. Jadi orang Yahudi punya kaidah menghalalkan segala cara, ya. Ya, al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara, ya. Pokoknya enggak apa-apa kita mengatakan kesyirikan lebih afdal daripada tauhid, enggak jadi masalah. Yang penting orang musyrikin gabung sama kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka berangkat lagi, setelah berhasil memprovokasi kaum Quraisy di Mekah, mereka berangkat menuju ke timur kota Madinah, ke arah Najd, ke kabilah-kabilah Quraisy sana, kabilah-kabilah Badui. Seperti kabilah Ghatafan, kabilah yang paling besar, kemudian Bani Salim, kemudian Asja dan Fazarah, ya, kemudian mereka provokasi kabilah-kabilah tersebut. Kenapa? Karena orang Yahudi memang mereka penakut, ya. Kalau mau perang sendiri mereka enggak berani, ya. Mereka melawan Muhammad dan pengikutnya mereka enggak berani, ya. Kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya, mereka berangan-angan untuk bisa punya umur 1000 tahun. Makanya orang yang paling penakut itu orang apa? Yahudi. Paling penakut, paling takut mati. Dan ini adalah kontradiktif dengan keyakinan mereka. Mereka meyakini mereka kalau mati pasti masuk surga. Tetapi mereka takut mati. Ya, ini aneh, ya. Ya. Padahal mereka meyakini surga hanya milik mereka, dan kalau mereka mati mereka pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya
Wa qalu lan tamassana an-naru ila ayyaman ma'dudat. Kalaupun kami masuk neraka paling cuma beberapa hari di neraka. Setelah itu masuk surga. Seharusnya kalau kalian punya keyakinan seperti ini, pasti masuk surga. Kalaupun kurang ajar, nakal, biadab, masuk neraka cuma beberapa hari, harusnya tidak usah takut mati. Tetapi ternyata orang Yahudi paling takut mati. Makanya mereka tidak berani berperang melawan kaum muslimin. Maka mereka memprovokasi kabilah-kabilah kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka berangkat menuju ke kabilah yang lain, Gotofan dan yang lainnya. Setelah itu mereka memprovokasi mereka untuk berperang melawan Nabi SAW dan kaum muslimin di kota Madinah. Dan mereka janji. Kata mereka, kalau kalian ikut berperang bersama orang-orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah, maka ada yang mengatakan dalam riwayat hasil Khaybar setahun akan kami berikan kepada kalian. Jadi Khaybar itu kota kaya waktu itu ya. Karena penghasil korma yang sangat besar. Dan dahulu kekayaan diukur dengan korma. Orang kalau udah punya kebun ini orang kaya ya. Kalau sekarang orang punya kebun mungkin masih miskin, tapi zaman itu kalau udah punya kebun korma ini orang kaya ya. Ini orang kaya. Makanya mereka mengatakan kalau kalian berperang bersama gabung sama Quraisy, kami akan berikan hasil Khaybar selama setahun. Ada yang mengatakan kami akan berikan setengah hasil Khaybar buat kalian, bagi dua. Kalian enggak usah kerja, yang penting perang. Setelah pulang dari perang, setengah hasil Khaybar akan kami berikan kepada kalian. Akhirnya kabilah-kabilah Badui tersebut tertarik. Mereka pun mengumpulkan pasukan mereka. Jadilah jumlah mereka kafir Quraisy 4.000, kabilah-kabilah Badui tadi 6.000. Jumlahnya berapa? 10.000. Maka mereka pun berangkat menuju ke kota Madinah. Bertemu di suatu tempat, kemudian gabung, kemudian berjalan menuju kota Madinah. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar tentang kedatangan mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga punya mata-mata, Nabi juga punya pengintai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada negara Islam, ada mata-matanya, ada pengintainya, ada kabar yang datang. Sampai kabar kepada Nabi bahwasanya 10.000 pasukan telah bergerak menuju kota Madinah. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, fasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan para sahabat dalam urusan. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka adalah bermusyawarah. Musyawarah ini penting. Ya, musyawarah itu penting ya. Nabi padahal seorang nabi, orangnya cerdas ya, penuh perhitungan, tapi beliau tetap menghargai para sahabatnya. Bermusyawarah, siapa tahu ada pendapat yang lebih baik, apalagi tidak ada wahyu yang diturunkan tentang masalah tersebut. Ya, mungkin ada seorang sahabat yang punya pengalaman ya dalam masalah ini, dan itu Rasulullah SAW lakukan. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya, dalam perang Khandaq juga Rasulullah SAW bermusyawarah. Pentingnya musyawarah karena keputusan bersama lebih baik daripada keputusan pribadi. Ya. Saya para ulama mengatakan fatwa bersama lebih baik, lebih hati-hati daripada fatwa individu. Ya. Oleh karenanya para ulama di Saudi membuat lajnah daimah, membuat kibar ulama. Ya. Karena dengan musyawarah lebih hati-hati. Maka berkumpullah dengan para sahabat. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat memberi ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ide yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab sebelumnya. Salman Al-Farisi sudah masuk Islam sejak lama, tetapi dia bekerja dan dia tidak bisa bebas kecuali tatkala tahun ke-5 Hijriah. Sehingga dia tidak ikut dalam perang Badar, dia tidak ikut dalam perang Uhud, dia baru bisa bebas dari majikannya, kemudian baru bisa bergabung dengan Nabi tatkala dalam perang Khandaq. Berarti dia orang baru dalam pasukan kaum muslimin. Tetapi tetap Nabi mengajak dia untuk bermusyawarah sampai akhirnya dia yang kasih ide. Dia kasih ide kepada Nabi SAW. Dia berkata, dia sudah bebas mereka tadinya diperbudak oleh orang Yahudi dan yang lainnya. Kata Salman, "Ya Rasulullah, inna kunna bi Faris." Kami dahulu di Persia, idza husirna khandaqna alaina. Kalau kami dikepung, kami buat khandaq. Buat apa? Khandaq itu parit. Agar tidak bisa dimasuki oleh musuh. Ini cara metode kami tatkala diserang, dikepung. Maka hal ini, ide ini menjadikan Nabi tertarik dengan ide ini. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kembali Khandaq. Perhatikan di sini, Nabi SAW kita tidak ragukan dengan keberanian para sahabat, dengan nekatnya para sahabat untuk mati syahid. Tetapi Nabi adalah orang yang berfikir yang realistis. Kita berpasukan 3.000, musuh 10.000. Kalau perang ya kemungkinan besar kalah. Kalau perang kemungkinan besar apa? Kalah. Apalagi sempat kalah dalam perang Uhud sebelumnya. Ya.
Maka Nabi tidak berpikir strategi untuk menyerang, tidak sama sekali. Maka strategi yang diambil oleh Nabi SAW adalah bertahan. Bagaimana mereka tidak bisa masuk? Kalau strategi menyerang, kemungkinan besar bisa kalah ya. Kemungkinan besar bisa kalah. Tanpa kita meragukan keberanian para sahabat. Tanpa kita ragukan kerinduan mereka untuk mati syahid. Tetapi Nabi berpikir realistis ya. Maka Nabi tidak berbicara tentang para sahabat untuk metode menyerang, tidak. Tapi bagaimana bisa bertahan? Cara bertahan ya bikin khandak. Bikin khandak supaya mereka tidak bisa masuk. Taib. Kenapa harus bikin khandak? Kenapa harus bikin khandak? Karena kota Madinah ya, adalah ibarat dari harratain, al-harrah syarqiyah wal harrah al-gharbiyah. Harrah adalah kumpulan besi-besi batu-batu cadas yang hitam yang konon dahulu bekas larva yang kemudian berkumpul dan tidak bisa mengelompok dua kelompok di tengah-tengahnya kota Madinah. Dan batu-batu cadas ini tidak bisa dilewati oleh onta, bahkan tidak bisa dilewati oleh kuda. Sehingga secara umum kota Madinah dibentengi oleh harrah syarqiyah, harrah gharbiyah, yaitu kumpulan batu cadas di sebelah timur dan kumpulan batu cadas sebelah utara. Nah, sebelah selatan kota Madinah adalah kebun-kebun korma yang sangat padat sertai dengan perumahan-perumahan sehingga orang-orang kafir juga sulit untuk masuk dari selatan. Dari sini kita tahu kota Madinah sebelah timur dan sebelah selatan tidak bisa ditempuh dan sebelah selatan juga tidak bisa ditempuh. Di sebelah selatan tempat tinggal orang Yahudi. Hanya bisa masuk lewat sebelah utara. Mereka bisa masuk menyerang kota Madinah hanya bisa lewat utara ya, terbuka, aurat. Disitulah terbukalah kota Madinah, tidak terbentengi. Maka Nabi SAW punya ide atau memerintahkan para sahabat berdasarkan ide Salman Al-Farisi ya, untuk membuat khandak di sebelah utara yang menggabungkan antara al-harrah syarqiyah dan al-harrah gharbiyah. Supaya karena lewat harrah syarqiyah gharbiyah enggak bisa, hanya bisa lewat utara, maka harus bikin khandak supaya tidak bisa dilewati oleh mereka. Dan akan dibuat khandak parit yang besar supaya kuda tidak bisa loncat. Sehingga para ulama ada yang mengatakan khandak tersebut kira-kira lebarnya 4 sampai 5 meter, dalamnya juga sekitar itu. Karena kalau cuma 2 meter mungkin kuda bisa loncat. Jadi harus lebar supaya kuda tidak bisa loncat. Kemudian harus dalam juga. Kalau enggak dalam kudanya turun loncat lagi ke atas. Ya. Atau bisa dipanjat oleh orang. Maka harus lebar dan dalam. Lebar dan dalam. Ini pekerjaan berat ya. Yang digali adalah tanah di kota Madinah. Belum ada batu-batu dan yang lainnya. Berapa panjang khandak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekitar 6 km, ada yang mengatakan 12 km. Dan semuanya masuk akal ya, karena memang harus menggabungkan antara harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Ya. Dan itu jaraknya berkilo-kilo. Sementara mereka sudah berangkat, orang-orang Ahzab, 10.000 orang sudah berangkat menuju kota Madinah. Dari sini Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, membagi tugas kepada mereka, 10 orang harus gali sekian. Mereka kerja keras. Ada yang mengatakan mereka menggali khandak dalam waktu 6 hari, ada yang mengatakan dalam waktu 20 hari ya, ada yang mengatakan waktu yang berbeda. Tapi waktu 6 hari saya rasa itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena kaum musyrikin berjalan dari Mekah menuju kota Madinah hanya butuh sekitar 1 minggu. Kalau seandainya 20 hari sebelum khandak selesai, musuh sudah datang. Maka Nabi dan para sahabat bekerja keras. Bagaimana khandak parit sudah tergali sebelum musuh datang. Maka akhirnya Nabi pun mulai melakukan penggalian dengan para sahabat. Ya, lumayan berat pekerjaannya. Para sahabat jumlahnya berapa? Maksimal 3.000. Dalam penggalian tersebut apakah seluruhnya atau sebagiannya, wallahu alam bisawab, tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka mulailah mereka menggali. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka ikut menggali. Nabi SAW juga ikut menggali. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW ilal khandaq. Rasulullah SAW keluar menuju khandaq, mengawasi para sahabat yang sedang menggali khandaq. Fa idzal muhajiruna wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Ternyata Nabi melihat para sahabat kaum Muhajirin, kaum Ansar sedang menggali parit di pagi hari yang dingin. Jadi qadarullah di masa tersebut lagi musim dingin, lagi musim paceklik, makanan tidak ada. Sementara mereka harus menggali parit yang luar biasa, lebar dan dalam dan sangat panjang dalam waktu yang singkat.
Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Mereka para sahabat tidak punya budak-budak untuk disuruh membantu. Mereka kerja langsung sendiri. Falamma ra'a ma bihi minan nasab wal ju'i, tatkala Nabi melihat para sahabat yang keletihan dan kelaparan, maka Nabi berkata, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Rahmatilah, ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin.